Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Teman-teman, saat ini teman-teman pasti masih ada yang mengalami kecemasan, ketakutan, dan panik. Ya. Dan pastinya teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya pada diri sendiri, ya, ada nggak sih obatnya, ada nggak sih metodenya untuk mengatasi kecemasan, ketakutan, dan panik tersebut, bahkan yang bisa menyembuhkan secara permanen, ya. Nah, saat ini saya akan membawa teman-teman menuju ke kesembuhan secara permanen dari angsi dan psikosomatis, kecemasan, ketakutan, dan juga panik. Ya. Nah, sebelum saya melanjutkannya, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, yuk klik dulu tombolnya, yuk klik ya. Oke, makasih. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi yang akan saya jelaskan saat ini adalah mengenai salah satu metode atau terapi yang insya Allah bisa menyembuhkan secara permanen dari gangguan psikologi tersebut, yaitu terapi yang disebut CBT. Nah, CBT sendiri ini adalah singkatan dari Cognitive Behavioral Therapy atau terapi perilaku dan kognitif. Nah, terapi ini digunakan secara umum untuk mengatasi gangguan-gangguan psikologi. Nah, ya, di antaranya kecemasan dan ketakutan berlebih, panik, depresi, fobia, PTSD, OCD, dan lain-lain. Nah, terapi CBT ini merupakan terapi yang terbukti secara klinis paling banyak berhasil dan bisa memberikan kesembuhan secara permanen. Oke, jadi simak ya, simak terus videonya, perhatikan, pahami, ya, dan ikuti. Oke, ya. Jadi tentu saja setiap terapi itu membutuhkan komitmen dan kemauan yang kuat dari diri teman-teman. Nah, untuk keberhasilannya terapi CBT ini membutuhkan komitmen dan kemauan yang kuat dari teman-teman. Nah, artinya teman-teman harus punya komitmen untuk mau melakukannya secara terus-menerus dan harus memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan terapinya dan meyakini kalau terapi ini bisa membawa kesembuhan bagi teman-teman, ya. Jadi untuk orang dengan kecemasan dan ketakutan berlebih atau gangguan kecemasan atau anxiety disorder ini, cara berpikir negatifnya itu memicu emosi negatif, memicu kecemasan, dan juga memicu ketakutan. Tuh, ya. Nah, itu hal-hal yang membuat akhirnya terjadilah ketakutan dan kecemasan berlebih. Tuh teman-teman, ya. Nah, jadi dalam CBT ini dia mengajarkan gimana mengendalikan tingkat kecemasannya, menghentikan pikiran yang
mencemaskan atau mengkhawatirkan atau yang menakutkan gitu kan, juga menaklukkan rasa takutnya itu. Jadi CBT ini meliputi dua aspek ya. Yang pertama adalah aspek kognitif ya, dimana dalam aspek kognitif itu ya, teman-teman harus bisa mengubah cara berpikir ya, lalu juga kepercayaan, sikap, asumsi, imajinasi yang menyimpang, yang salah, yang selama ini ada pada diri teman-teman. Lalu belajar untuk mengenali kesalahan berpikirnya itu gitu, dan mengubah kesalahan berpikirnya tersebut ya. Jadi jelas ya, aspek kognitif itu mengubah cara berpikir. Nah, yang kedua, aspek behavioral. Nah, ini adalah dengan mengubah perilaku. Nah, mengubah perilaku dengan menenangkan pikiran dan tubuh ya, itu termasuk mengubah perilaku ya. Juga mengubah hubungan yang salah antara ketika saat terjadinya cemas atau ketakutan itu dengan kebiasaan teman-teman menghadapinya ya. Oke, jadi poinnya aspek behavioral ini adalah mengubah perilaku ya. Jadi udah jelas, dalam terapi CBT ini dua aspek yang harus dirubah. Yang pertama adalah cara berpikirnya, yang kedua adalah perilakunya ya. Oke, lalu kognitif itu sendiri mempengaruhi cara berpikir kita, apa yang kita rasakan, lalu tindakan kita. Nah, jadi tiga hal itu saling berhubungan. Cara berpikir, apa yang kita rasakan, dan tindakan ya. Nah, jadi ketiga hal ini nih harus ada perubahan pada diri teman-teman untuk bisa teman-teman menjadi sembuh permanen ya. Harus ada perubahan, harus diubah. Nah, tentunya kalau nggak diubah ya nggak sembuh-sembuh. Tuh, siapa yang bisa mengubahnya? Ya diri teman-teman sendiri. Itu ya. Di video sebelumnya mengenai 5 metode pengobatan ansietas itu saya ada sebutkan, salah satunya adalah dengan terapi mengunjungi psikolog ya. Nah, dalam psikolog itu di situ pun ada saya jelaskan, psikolog nanti akan mencoba mencoba meminta teman-teman menceritakan semua yang teman-teman rasakan, semua yang teman-teman takuti dan cemaskan gitu kan. Lalu psikolog akan memberikan terapi berupa perubahan perilaku dan cara berpikir. Nah, itu CBT yang dilakukan oleh psikolog itu. Salah satunya adalah teknik terapi CBT, teman-teman ya. Nah, itu jika teman-teman mengunjungi psikolog bisa ya. Jadi ada bantuan terapisnya. Itu. Tapi di sini saya akan coba membawa teman-teman untuk melakukan terapinya sendiri. Tuh, dimana saya pun saat itu tanpa bantuan psikolog. Tuh, saya melakukannya sendiri. Tuh, jadi kalau saya bisa, pasti teman-teman pun bisa melakukannya, sangat bisa. Dan psikolog pun, terapis pun meyakini dan memang membuktikan bahwasannya terapi CBT ini bisa dilakukan sendiri, nah, tanpa bantuan mereka. Nah,
Jadi di awalnya mungkin dibantu oleh psikolognya gitu kan, bagaimana untuk melakukan terapi CBT ini, diarahkan seperti itu. Tapi untuk selanjutnya itu teman-teman sendiri yang melakukannya. Ya, karena pada dasarnya, pada intinya tetap seperti apa yang saya sebutkan di video sebelumnya yang 5 hal pengobatan, cara pengobatan ANGSI, ya, yang bisa merubah keadaan, yang bisa membalikan keadaan, yang bisa menjadikan pikiran negatif menjadi pikiran positif, itu diri teman-teman sendiri, ya. Nah, jadi kalau memang bagi teman-teman yang membutuhkan pendamping atau terapis, ya tetap bisa mendatangi psikolog gitu kan. Tapi ya, tapi bagi teman-teman yang apalagi tentunya mempunyai keterbatasan dalam biaya gitu kan, juga mungkin ada keyakinan kalau misalnya saya juga bisa sendiri, seperti itu lebih bagus kan untuk melakukannya sendiri, ya. Jadi pasti bisa, ya, yakin pasti bisa, ya. Sekarang gimana caranya melakukannya? Gimana cara melakukannya CBT ini, ya? Nah, ada 3 tahapan terapi yang bisa teman-teman lakukan, ya. Ini semua saya bisa dapatkan juga dari berbagai macam sumber juga teman-teman, dan tentunya dari pengalaman pribadi saya juga gitu, ya. Saat itu ketika saya menghadapi ANGSI psikosomatis, ya. Jadi tahapannya yang pertama adalah teman-teman, ya, harus bisa mengenali kondisi yang memicu cemas atau ketakutan tersebut. Maksudnya apa nih mengenali kondisi ini? Mengenali kondisi ini maksudnya ya, kalau misalnya ada terapisnya, ada psikolog, ya, teman-teman itu menceritakan semua hal, menceritakan semua ketakutan, kecemasan yang terjadi di diri teman-teman. Pokoknya semua diceritain. Nah, jika teman-teman melakukannya sendiri, teman-teman catat, tulis, sediakan 1 buku, ya, dan pulpen. Tulis. Langkah pertama adalah menceritakan semuanya, semua ketakutan dan kecemasan yang ada di diri teman-teman, ya. Tulis di situ semua. Yang pertama, apa yang ditakutkan atau dicemaskan oleh teman-teman, tulis, ya. Saya takut pergi ke keramaian, saya takut keluar rumah, saya takut ketemu orang, misalnya gitu. Saya cemas ketika jantung saya berdebar-debar. Nah, lalu misalnya saya cemas, langsung saya ANGSI ketika kepala saya sakit, misalnya. Tulis semua di buku, semua, jangan ada yang ketinggalan, semua tulis, ya. Nah, jadi terapi menulis di buku atau di kertas itu pun merupakan salah satu cara untuk merilis stres, salah satu cara untuk bisa mengatasi stres. Salah satunya adalah dengan ditulis, teman-teman, ya. Jadi ditulis tuh semuanya, ya. Apa aja yang ditakutkan, dicemaskan, lalu apa aja yang ada di pikiran teman-teman, semua tulis, ya. Nah, dibayangkan oleh teman-teman juga tuh, dibayangkan sambil ditulis tuh, sambil dibayangkan yang saya takutkan. Misalkan saya berada di pasar, misalnya dibayangkan lokasi pasarnya seperti itu, tempat pasarnya. Misal saya cemas ketika saya mengantar anak sekolah, misalnya gitu kan, dibayangin lokasi sekolah anaknya seperti itu, sambil dibayangin, sambil ditulis gitu, ya. Jadi mengingat kembali apa yang ditakutkan dan dicemaskan, ya. Lalu tahap keduanya adalah dengan cara mencari bukti dan fakta. Yang kedua nih, mencari bukti dan fakta, ya.
Jadi mencari bukti dan fakta ini seperti menantang pikiran negatifnya. Menantang pikiran negatif yang membuat teman-teman cemas dan takut. Ya. Gimana nih maksudnya mencari bukti dan fakta? Nah, sekarang yang teman-teman takutkan, misalnya tadi apa? Saya takut ketika dada kiri saya sakit, nyeri, kan? Saya takut kalau saya itu sakit jantung. Saya takut kalau saya itu kena serangan jantung. Nah, lalu buktinya apa? Tulis oleh teman-teman, ya. Apakah ada bukti teman-teman memang mengalami sakit jantung atau serangan jantung? Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Tulis di situ. Tidak ada bukti saya kena serangan jantung. Kenyataannya sampai saat ini, sampai detik ini, saya masih bernapas, jantung saya masih berdetak normal. Ya, buktinya. Lalu, misalnya faktanya lagi apa? Bukti dan fakta kan? Nah, faktanya, saya tulis oleh teman-teman. Faktanya, saya sudah cek EKG dan hasilnya baik-baik saja. Saya udah tes treadmill dan hasilnya bagus. Saya sudah mengunjungi dokter jantung dan dokter menyatakan jantung saya baik-baik saja, jantung saya sehat. Tulis semua poinnya, ya. Seperti itu. Contoh. Lalu apalagi misalnya misalnya ketika ketakutan atau kecemasannya teman-teman itu ketika berada di keramaian, misalnya keramaian. Nah, bukti juga tulis sama teman-teman, buktikan. Tentunya dengan teman-teman juga harus mencobanya dan melatihnya, menghadapinya, ya. Nah, teman-teman keluar dulu dari rumah, hadapi, jalan sebentar ke depan rumah, ke tetangga, ke sebelah, gitu kan. Nah, tulis di situ bukti, ya. Saya keluar rumah, gitu kan. Saya mengunjungi rumah tetangga, gitu kan. Ya, tulis. Saya berasa gemetar, saya berasa cemas, gitu kan. Tapi kenyataannya saya baik-baik saja. Nah, saya tetap bisa kembali ke rumah dan tidak terjadi apa-apa. Seperti itu, contoh lagi ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang di keramaian pun seperti itu, ya. Jadi harus dicoba dihadapi dulu, ya, dengan bertahap tentunya. Di video saya yang tentang takut di keramaian sudah ada dijelaskan untuk dihadapi secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Ya, awalnya ditemani dulu, ditemani oleh orang yang paham akan sakit kita, ditemani oleh saudara, ditemani oleh teman, terserah, ya, temani, tuh, ya, seperti itu, dan dibuktikan. Buktinya nggak ada sampai saya pingsan. Nah, seperti itu. Nah, buktinya lagi, saya sampai saat ini, sampai detik ini masih baik-baik saja. Nggak pingsan, nggak mati dengan berada di keramaian. Itu ya, dicatat tuh semua. Catat, gitu. Lalu lagi, ya, mulai, ya, menggantikan semua pikiran negatif tersebut dengan pikiran yang realistis, pikiran yang lebih berguna. Ya, jadi digantikan tuh. Ya, ini juga udah saya ada bahas di video pola pikir sebelumnya, ya, untuk menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif secara bertahap, secara terus-menerus, secara sedikit demi sedikit, dilatih terus. Nah,
itu ya tulis oleh teman-teman juga di situ, daftar pernyataan yang realistis, daftar pernyataan yang sesuai bukti dan fakta. Ditulis pernyataannya semua, ditulis ya yang realistis ya. Misal contohnya ya tadi udah disebutkan juga contohnya ya, seperti itu. Lalu contohnya lagi misalkan nih teman-teman banyak juga nih yang parno akan adanya kedutan di tubuh ya, kedutan, lalu seperti ada yang jalan-jalan di tubuh seperti itu. Nah, ditulis gitu kan. Nah, pikiran negatifnya tuh teman-teman berpikir, duh, badan saya nih di dalamnya ada apanya nih ya, gitu kan? Apa ada ular di badan saya nih? Seperti ada yang jalan-jalan, gitu kan? Nah, ular dari mana? Ya, ini kalau berpikir logikanya ularnya dari mana? Nongolnya, gitu kan? Nah, lalu nih yang jalan-jalan nih, kalau yang pikirannya masih cemas kan, mikirnya aneh, gitu kan? Nih, jangan-jangan nih tanda dari stroke. Nih, banyak yang berpikirnya kayak gitu, ya. Nah, tanyakan sama dokternya, ya, konsulkan sama dokternya, tanya sama yang sudah lebih pengalaman dalam sakit ini, dan boleh teman-teman tanyakan sama saya. Kalau saya bisa bantu, saya tahu jawabannya, saya akan jawab, ya, saya akan bantu semampu saya. Nah, jadi kedutan itu bukan tanda dari stroke, teman-teman. Ya, itu juga bukan karena ada binatang di tubuh teman-teman, ya, tapi itu adalah adanya otot yang tegang karena kecemasan dan panik. Nah, ya, dan itu adalah satu tahapan ketika tubuh kita sedang memperbaiki sel-selnya yang sedang bermasalah, ya. Wajar saja adanya kedutan. Bayangin teman-teman udah ngalami angsi, cemas dan panik udah berapa lama? Kalau sebulan 2 bulan baru, kalau udah sampai lebih dari 6 bulan, apalagi yang udah tahunan, nah, kedutannya bisa udah lebih sering tentunya. Itu tanda kalau otot kita itu sedang menegang karena hasil dari cemas dan panik. Dan juga tanda adanya kekurangan magnesium dan kalsium, ya, itu juga karena cemas dan panik, gitu ya. Jadi boleh dicari tahu bukti dan faktanya, ya. Saya ditanyakan ke dokternya atau ke terapisnya, ya. Tanyakan ke yang lebih duluan sakit, yang lebih pengalaman, seperti itu ya. Catat tuh di buku oleh teman-teman, ya, semua pernyataan yang positifnya, semua pernyataan yang realistisnya untuk menggantikan pikiran yang negatifnya. Tuh dicatat semua, ya. Udah jelas ya, contohnya udah jelas ya. Jadi seperti itu. Jadi ditulis yang negatifnya tuh tadi misalnya ya yang negatif, pikiran negatif itu kan tulis nih, pikiran negatif ketika jantung saya terasa dada kiri saya terasa nyeri, sakit gitu kan. Saya berpikir itu adalah saya kena sakit jantung, atau saya kena serangan jantung, itu kan pikiran negatifnya. Lalu tulis yang pikiran negatifnya, bikin daftar tuh yang panjang, bikin daftar. Jadi kebalikannya dari yang negatif tadi, ditulis pikiran positifnya, ditulis ya, panjang. Pikiran positifnya tulis, ya, kenyataannya padahal jantung saya nggak kenapa-kenapa, saya udah ke dokter, saya udah EKG, saya udah treadmill dan lain-lain, ya. Jadi tulis yang negatifnya, yang positifnya
tulis yang panjang semuanya, yang positifnya tulis ya. Nah, lalu tahapan yang ketiga itu teman-teman harus memahami konsekuensinya. Konsekuensi dari hal-hal yang negatif tadi ya, konsekuensi dari yang membuat teman-teman cemas dan takut, akhirnya teman-teman melakukan hal-hal yang negatif tuh ya. Itu pun ditulis oleh teman-teman ya, dan yakini bahwasannya kan, semua pikiran negatif tersebut kan, bisa membuat kehidupan teman-teman menjadi terhambat ya. Nah, jadi poin ketiga itu konsekuensinya, itu tulis oleh teman-teman juga ya, konsekuensinya. Misal contoh tadi, konsekuensi dari teman-teman takut atau cemas akan sakit jantung gitu kan. Teman-teman cemas atau takut akan kena serangan jantung gitu kan. Nah, konsekuensinya jika teman-teman tulis, jika saya terus-menerus menganggap saya sakit jantung atau saya kena serangan jantung gitu kan, nah tentunya saya jadi takut akan melakukan aktivitas. Nah, konsepnya seperti itu. Saya takut melakukan aktivitas ya, yang tentunya bermanfaat bagi saya. Ya. Konsekuensinya dari saya takut melakukan aktivitas, akhirnya kehidupan saya menjadi terbatas, menjadi tidak normal dari biasanya. Contoh satu ya. Nah, itu konsekuensinya ya. Lalu misalkan kecemasan, ketakutan berada di keramaian ya. Nah, konsekuensinya kalau saya terus-terusan takut untuk beraktivitas di keramaian, untuk keluar dari rumah, tentunya kehidupan saya menjadi terkucil. Saya tidak bisa tahu dunia luar. Nah, yang jelas-jelas saya sangat membutuhkannya. Ya, konsekuensinya juga. Contoh, itu ditulis tuh oleh teman-teman tuh. Semua konsekuensinya. Semua bikin daftarnya, konsekuensinya apa. Ya, ketika teman-teman mengikuti pikiran negatifnya itu. Ya, tulis. Nah, ya. Oke. Jadi 3 langkah tersebut itu yang harus teman-teman tulis, dan teman-teman jangan bosen ya, jangan kapok untuk terus melatihnya. Jadi tetap teman-teman ya, itu semua tetap harus dilatih ya. Dilatih terus ya. Setelah ditulis semua, dipahami, diulang-ulang, dibaca, lalu praktekkan teman-teman. Praktekkan ya. Praktekkan ketika teman-teman mengalami kecemasan dan ketakutan ya. Langkah awal tentunya adalah dengan melakukan relaksasi dulu teman-teman ya. Melakukan relaksasi ini dengan coba ambil nafas ya. Ambil nafas, atur nafas pelan-pelan ya. Nafasnya yang bagus tentunya melalui pernapasan perut ya. Bagi kita ini pelan-pelan lakukan olah nafasnya supaya kita bisa lebih rileks.
Lalu yang bisa juga merilekskan itu adalah dengan menghirup-hirup minyak gosok karena ada aromaterapinya di situ. Nah, lalu juga yang bisa merilekskan itu dengan minum air putih hangat, ya. Lalu bisa juga dengan menggosokkan minyak gosok di seluruh tubuh kita, gitu kan, di bagian-bagian yang nggak nyaman, nggak sakit. Nah, itu bagian dari relaksasi, ya. Nah, jadi ya, lakukan relaksasi ketika teman-teman mengalami kecemasan dan ketakutan. Nah, setelah teman-teman melakukan relaksasi, lalu mulai mengganti pikiran negatifnya dengan pikiran positif, ya. Nah, misal teman-teman cemas, takut, dadanya terasa nyeri dan sakit. Oke, langsung lakukan relaksasi tadi, ya. Relaksasi tadi dilakukan, lalu langsung teman-teman bicara ke diri sendiri, katakan ke diri sendiri, ini saya bukan sakit jantung, ini saya bukan serangan jantung, sudah ada bukti dan faktanya, saya sudah EKG, kan, saya sudah ke dokter jantung, ya, hasilnya semua menyatakan jantung saya baik-baik saja. Kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya pun saya sudah mengalami hal seperti ini, ya, dan tetap saja jantung saya sampai saat ini, sampai sekarang ini masih berdetak, dan saya masih baik-baik saja. Nah, contohnya seperti itu, ya. Nah, bukan tuh, jadi diterapin, dilatih terus saja kayak gitu, ya. Dan bosan sekali ngomong, jangan cuma sekali, terus katakan ke diri sendiri, ngomong terus kayak gitu, ya. Yang positifnya tuh, kan tadi positifnya udah ada di daftarnya tuh, di bukunya udah ada daftarnya. Katakan sekarang yang ada di daftar di buku tadi tuh, katakan ke diri sendiri, ngomong ke diri sendiri gitu, ya. Nah, contoh lainnya lagi, misalnya apa? Misalnya nyeri di apa namanya tadi, yang kedutan-kedutan, ya. Nah, kayak gitu juga sama, kan berpikirnya stroke gitu kan. Nah, katakan sendiri, ini bukan stroke, saya baik-baik saja, ya kan. Ini hanyalah adanya ketegangan otot karena tubuh sedang melakukan perbaikan sel-sel yang bermasalah. Ya. Itu. Lalu apalagi contohnya, lakukan terus tuh setiap ada kecemasan dan ketakutan yang datang. Lalu kecemasan dan ketakutan ketika berada di luar, gitu kan, ya. Lakukan, kan, teman-teman harus melatih, kan, harus melakukan. Dan teman-teman mulai melakukan berjalan keluar, timbul gitu kan, merasa takut, cemas, keringat dingin semua keluar gitu kan, segala macam keluar, katakan ke diri sendiri, ya kan, katakan, saya kalau tidak sekarang ini, kalau saya tidak melakukannya saat ini, sekarang ini juga, gitu kan, mau sampai kapan, kan, saya akan terpuruk berada di dalam rumah terus, kan, sementara saya butuh untuk beraktivitas keluar, kan, mau sampai kapan saya jadi lap dapur terus, cuman di dalam rumah, cuman di dalam kamar. Kan, saya mau berubah, kan, saya butuh beraktivitas, saya membutuhkan ini untuk sembuh, saya membutuhkan melatih diri, untuk sembuh saya membutuhkan keluar dari zona nyaman, untuk sembuh saya butuh beraktivitas sedikit demi sedikit. Terus tuh katakan, saya nggak apa-apa, saya tidak akan apa-apa, saya akan baik-baik saja. Sudah ada contohnya dari saya, dari Teh Puspita. Nggak apa-apa, diingat aja, nggak apa-apa, diingat sama saya sebagai contoh buat teman-teman. Sudah ada contohnya dari Teh Puspita, kan, yang bisa lepas, ya, sembuh dari angsi psikosomatis dengan berjuang sendiri, dengan melatih
sedikit demi sedikit dengan menghadapinya. Itu juga sama, itu juga contoh pikiran positif ya. Nah, jadi tuh, nah ya, paham ya dari 3 tahapan tadi, lalu dipraktekkan, dilakukan dengan terus dan terus, jangan bosan, jangan kapok ya. Nah, jadi pada dasarnya ya, kecemasan dan ketakutan itu karena adanya penyimpangan dalam berpikir. Nah, gitu ya. Karena adanya penyimpangan dalam berpikir itu, makanya dibutuhkan perubahan. Adanya perubahan, harus diubah pola pikirnya. Nah, diubah pola pikirnya dan perilakunya. Gitu ya, udah jelas. Dan pada terapi CBT ini memusatkan apa yang saat ini dan sekarang ini yang terjadi ya. Jadi fokusnya ke saat ini, sekarang ini. Nah, di video saya sebelumnya pun sudah ada ya, saya jelaskan bagaimana kita harus berusaha, harus bisa untuk hidup di saat ini, sekarang ini, gitu ya. Tapi ya, dengan melakukan terapi yang fokus di saat ini, sekarang ini, manfaatnya akan teman-teman rasakan sampai di masa depan teman-teman, sampai di besok, lusa, bulan depannya lagi, tahun depan, itu teman-teman akan merasakannya, manfaat dari terapi CBT ini, yang akhirnya makanya bisa membawa kesembuhan secara permanen dari anxiety psikosomatis. Ya, kenapa bisa membawa kesembuhan secara permanen? Jelas ya, karena pola pikir dan perilaku teman-teman sudah dirubah oleh diri teman-teman sendiri. Itu sudah tertanam secara otomatis, gitu kan? Teman-teman ketika menghadapi lagi yang negatif-negatif, itu akan otomatis ya, teman-teman akan menggantinya dengan yang positif. Nah, jadi dari satu kejadian yang lain gitu kan, yang negatif, kalau teman-teman ganti dengan yang positif, nggak terasa ya, anxiety psikosomatis dadah ya, anxiety psikosomatis. Dan teman-teman akan mendapati jiwa yang positif selalu ya, akan mendapati jiwa yang selalu bisa menepis pikiran yang negatif-negatif ya. Itu sudah pasti, saya sudah membuktikannya ya. Dari saat itu saya sakit sampai sekarang ya. Jadi hikmahnya itu, hikmah dari sakit itu banyak teman-teman. Salah satunya yang saya rasakan itu saya jadi secara tidak langsung, saya sudah otomatis bisa menerapi diri saya sendiri gitu. Saya bisa membawa pikiran negatif menjadi pikiran positif gitu, dalam kehidupan keseharian seterusnya sampai saat ini tuh. Nah, oke, jadi ya, teorinya dari CBT sudah saya sampaikan seperti itu ya. Lalu langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan pun sudah saya sampaikan ya. Jadi sekarang bagian teman-teman untuk action, bagian teman-teman untuk mulai merubah diri sendiri ya. Nah, bagi juga nih, tambahan lagi nih pikiran positif, saya baru ingat ya, bagi teman-teman yang berpikirnya oh sakit lambung itu sakit yang sakit pencernaan, itu sakit lambung itu sakit yang
parah, sakit yang bisa mematikan. Nih, ingat teman-teman ya, tanyakan sama dokter dan semua ahli-ahli kesehatan atau terapis. Untuk pencernaan, lambung, dan segala organ yang ada di tubuh kita, ya, ketika mengalami iritasi, radang, atau bahkan luka dan perdarahan, itu nggak butuh waktu lama untuk menyembuhkannya, ya, nggak sampai bertahun-tahun teman-teman, enggak. Ya. Makanya kalau ke dokter paling cuma meresepkan pertama kali itu cuma 1 minggu, kan? Paling 1 minggu paling lama. Lalu jika memang lukanya cukup sudah sampai tukak lambung atau seperti itu, gitu kan? Paling ada tambahan lagi untuk diresepi obatnya, gitu kan? Tapi nggak sampai bertahun-tahun, terus-menerus enggak, ya. Apalagi dengan herbal, sama. Herbal pun paling kalaupun yang sampai tukak lambung, sampai yang luka dalam seperti itu, ya paling butuh waktu sekitar kurang lebih 3 bulanan, ya. Hanya 3 bulanan butuh waktu, yang parah sekalipun teman-teman. Dan kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa secepat itu? Karena, iya tuh teman-teman ini, karena pada dasarnya, ya, tubuh kita itu bisa memperbaiki sendiri, bisa sel-selnya itu meregenerasi sendiri, sel-selnya yang bermasalah bisa memperbaikinya sendiri. Tuh kita itu, ya, Allah sudah menciptakan sedemikian rupa. Ya. Nah, kita tinggal membantunya. Membantunya gimana? Yaitu dengan menerapkan pola hidup sehatnya yang 3P itu. Ya. Nah, rinciannya sudah ada di video-video sebelumnya semuanya. Makannya teratur di jam-jamnya. Waktu tidurnya harus cukup setiap harinya. Minum air putihnya harus cukup, kan? Setelah makan nggak langsung rebahan, tunggu 2-3 jam. Lakukan olahraga dan berjemur, dan terapi pikirannya untuk bisa tenang, senang, bahagia, gembira, ya. Dan yang paling utama lagi adalah berserah diri. Ya. Jadi jangan takut ada pemikiran yang negatif, sakit lambung begini, teman-teman, ya, mudah sembuhnya. Yang membuat lama teman-teman sakit itu dari kecemasannya, ketakutannya yang berlebih itu, dari stresnya itu. Nah, itu yang harus diterapi, ya. Makanya lakukan CBT ini untuk menerapinya, ya. Dan juga yang bisa membuat teman-teman lama dalam sakitnya itu banyak teman-teman yang fokus, kan, dalam teori, fokus dalam mengumpulkan teori dari sana sini, dikumpulin teori, lalu fokus dalam mencari obat atau herbal. Dicari obat atau herbal dari mana-mana, dicari infonya, lalu gonta-ganti terus herbalnya. Jadi fokus ke situ, bukan pada fokus pada terapi di pikirannya juga. Enggak. Jadi terapi fokus di pikirannya ini terlewatkan oleh teman-teman. Karena fokusnya di obat atau herbal, karena fokusnya di teori, kenapa begini, kenapa begitu, begitu terus tanpa ada
melakukan perubahan pada pola pikir dan perilaku. Ya. Nah, karena udah jelas yang membuat lama itu bukan sakit fisiknya, bukan sakit di organ-organnya dari teman-teman, tapi yang membuat lama itu adalah pikiran teman-teman yang belum berubah. Jadi saya mengajak teman-teman saat ini, sekarang ini, untuk segera merubahnya, untuk segera melatihnya. Ya. Nah, melalui video-video saya semuanya, itu saya secara tidak langsung sudah mengajak teman-teman melakukan CBT. Perhatikan aja oleh teman-teman, saya sudah mengajak teman-teman untuk melakukan CBT. Ya, sudah saya contohkan. Begitu. Jadi sekarang tinggal teman-teman lakukan sendiri di rumah. Ubah perilakunya dan pola pikirnya. Sekarang ini, saat ini juga. Jangan tunda lagi, jangan tunggu nanti lagi. Ya, mau sampai kapan jadi lap dapur terus? Hah? Oke, yuk. Saya support terus teman-teman. Ya. Saya coba semangati terus teman-teman. Bukan asal ngomong. Karena saya sudah melakukannya, karena saya sudah membuktikannya. Sekarang bagian teman-teman membuktikannya. Oke, saya tunggu keberhasilan dan kesembuhan dari teman-teman semua.